Baik, sebelumnya kita sudah buat program untuk transpose dan penjumlahan matriks. Oke, berikutnya kita coba membuat program perkalian matriks ya. Jadi ini kita hapus dulu saja. Yang ini nanti akan kita gunakan, jadi tidak perlu dihapus ya. Blok program untuk menampilkan matriks. Oke, kita ganti nama arraynya matriks 1, kemudian ini matriks 2, kemudian array hasil nanti tetap kita gunakan ya untuk menampung hasil perkalian matriks 1 dan matriks 2. Kemudian untuk ukuran arraynya kita buatkan variabelnya sendiri ya, di int brs1 misalkan sama dengan 3, int kolom 1 sama dengan 4 ya. Jadi di sini tinggal ganti baris 1 dan kolom 1. Constant value. Oke, untuk variabel size arraynya, ukuran arraynya ini memerlukan nilai konstan ya. Artinya di sini kita tinggal tambahkan keyword const yang bawah juga. Ini artinya variabel baris 1 dan kolom 1 ini tidak dapat diganti atau tidak dapat dimodifikasi. Dan setahu saya ini juga untuk C++14 ke atas gitu ya, tidak memerlukan keyword ini lagi ya untuk variabel size arraynya gitu ya. Tapi coba dicek sendiri aja atau di browsing ya. Seingat saya ini hanya untuk C++11 sampai 13 gitu ya. Kemudian kita buat juga variabel untuk array yang kedua, berarti ini baris 2 kolom 2, ini kita ganti juga brs2, berarti ini kolom 2. Dan untuk hasil sementara kita biarkan ya, untuk hasil sementara kita biarkan seperti itu. Sekarang kita coba lihat bagaimana mengalihkan dua buah matriks. Misalkan kita punya matriks A dengan elemen-elemennya itu A11. Ini kan berarti matriks 2 kali 3 ya. Oke, matriks A 2 kali 3 ini kalau kita ingin mengalihkan dengan matriks yang lain itu ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah matriks lainnya itu harus memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom dari matriks A. Jadi kalau misalkan kita punya matriks B, maka ini jumlah barisnya juga harus 3 gitu ya. Dikalikan jumlah kolomnya bebas gitu ya. Yang jelas jumlah barisnya harus sama dengan jumlah kolom dari matriks A ini. Anggaplah kita B-nya 3 kali 3 gitu ya. Jadi ada B11. Seperti ini ya. Kalau kita kalikan matriks A dan matriks B ini, maka anggaplah akan menghasilkan matriks baru yaitu matriks C. Yang mana jumlah barisnya itu sama dengan jumlah baris pada matriks A, yaitu 2. Dan jumlah kolomnya sama dengan jumlah kolom matriks B, yaitu 3. Jadi hasilnya seharusnya nanti adalah C11, C21. Ya, hasilnya seharusnya seperti ini. Dan proses perkaliannya bagaimana antara dua matriks ini, antara matriks A dan matriks B gitu ya. Perkaliannya adalah kita lakukan operasi per baris pada matriks A dengan per kolom matriks B. Jadi untuk C11
ini, maka hasilnya adalah A11 dikali B11 tambah A12 dikali B21 tambah A13 kali B31. Itu ya. Jadi operasinya yaitu antara baris 1 matriks A dengan kolom 1 matriks B. Itu menghasilkan C11. Untuk C12 bagaimana? C12 itu merupakan operasi dari baris pertama matriks A dan kolom kedua matriks B. Ya, berarti yang ini. Jadi itu hasilnya harusnya C12 ini sama dengan A11 B12 ditambah A12 dikali B22 ditambah A13 dikali B32. Kalau kita lihat A-nya sama ya. A11, A12, A13. Ini bisa kita tuliskan juga sigma AB 1 kali N dan dikalikan N kali 1, di mana N itu mulai dari 1 sampai dengan 3 ya. Jadi N-nya itu berubah-ubah dari 1, 2, dan 3 gitu ya. Batasnya itu sampai 3 ya. Dan 3 ini adalah jumlah kolom pada matriks A atau jumlah baris pada matriks B gitu ya. Nah, saya tuliskan saja di sini. Itu untuk C11. Kalau untuk C12 ini bisa kita tuliskan juga A-nya sama ya. Berarti A1 kali N, di mana N itu 1 sampai 3 dikalikan B, N di mana N itu juga berubah dari 1, 2, dan 3 gitu ya. Dikalikan dengan 2 ya. N kali 2 berarti. Itu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini saja untuk C13 kita bisa lihat bisa dapatkan polanya berarti ya. Berarti C13 ini bisa kita tuliskan sigma N sama dengan 1, 3 A1 kali N dikalikan B N kali 3 gitu ya. Itu untuk ini C11, ini C12, dan ini C13. Jadi ini untuk mendapatkan hasil untuk baris pertama. Untuk baris yang kedua, yang ini berarti operasinya adalah antara baris pertama matriks A dengan tiap-tiap kolom dari matriks B gitu ya. Sekarang kita coba kerjakan contohnya ya. Jadi misalkan ada matriks A 1, 0, 1 misalkan ya seperti ini ya. Maka ini hasilnya bagaimana nih? Hasilnya 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, maka hasilnya 2. Maka di sini adalah 2. Untuk kolom berikutnya pada baris yang sama, 1 kali 1, nah ini ya. Ini adalah hasil dari perkalian matriks A. Misalkan ini 2 kali 3 tadi dan B 3 kali 3. Dan hasilnya adalah matriks C 2 kali 3. Sekarang bagaimana untuk programnya ya. Kita buat program berdasarkan yang kita tuliskan ini ya.
ini hasilnya seharusnya nanti adalah untuk barisnya itu sesuai dengan baris matriks 1 dan untuk kolomnya sesuai dengan kolom matriks 2 ya. Jadi ini kita kopikan saja. Nah, sekarang prosesnya bagaimana ketika kita mau membuat program. Oke, di sini kita coba cari C11 dulu ya. Untuk C11 ini kan perkalian antara A11 B11 gitu ya. Ditambah A12 B21 dan seterusnya. Jadi di sini kita coba menggunakan variabel bantu untuk menyimpan hasil perkalian A11 dan B11 ya. Jadi misalkan nama variabel bantunya misalkan buff gitu. Dimana nilainya tentu saja di sini 0 ya. Karena kan belum lakukan operasi apapun gitu ya. Dan yang kita lakukan pertama tentu saja adalah kalikan A11 dengan B11. Kalikan matriks A11 dikalikan dengan matriks kedua. Kita simpan ke variabel buff kita ya. Nah, ya. Tetapi ingat bahwa matriks kita ini kan sebenarnya diambil dari array ya. Sebenarnya kan ini array masih. Sedangkan array itu indeksnya dimulai dari 0 ya, bukan dari 1. Jadi kita gunakan di sini 0 0 0 0 gitu ya. Jadi di sini pada baris ini nilai buff kita adalah merupakan hasil perkalian matriks 1 elemen pada indeks 00 dan matriks 2 pada indeks 00 juga gitu ya. Kemudian apa? Kemudian adalah dijumlahkan dengan A12 dikali B21. A11 kali B11 ini kan tadi buff kita ya, sudah disimpan dalam buff, kemudian ditambahkan dengan A12 dikalikan B21. Oke, berarti yang ini, karena sudah kita simpan dalam buff, maka kita kopikan saja buffnya, ditambah dari 1221. Ingat ini dalam matriksnya ya, baris ke-1 kolom kedua. Kalau pada arraynya tentu saja di sini indeks 0 dan indeks 1. Di sini 1 ya. Jadi ini yang sudah disimpan dalam buff kemudian dijumlahkan dengan hasil perkalian ini. Dan ini disimpan di mana? Kita simpan ke variabel buff itu sendiri. Artinya kita di sini mengupdate nilai buff ya. Kemudian apa? Kemudian ditambahkan dengan A1331. Berarti ini bisa kita kopikan saja ya. Karena polanya sama. Hanya saja di sini adalah 2 dan ini adalah 2. Oke. Dan tentu saja di sini kita coba keluarkan hasilnya ya, cout. Atau kita tuliskan C11 ya, C11. Matriksnya belum ada isinya ya. Belum kita inisialisasi. Oke, matriksnya kita inisialisasi dengan contoh kita tadi ya. Contoh kita tadi ini ya, matriks ini aja. Jadi ini sama dengan Oke, itu ya. Ini contoh yang sama. Jadi kita bisa bandingkan dengan hasil program dengan hasil yang kita lakukan sebelumnya ya. Kita hitung dengan secara manual. Kalau dari hasil secara manual, C11 nilainya 2. Sekarang kalau dari programnya bagaimana? C11 kita coba jalankan programnya.
Oke, C11 sama dengan 2. Yang ini apa ini? Yang ini adalah ini ya. Karena tadi oke, abaikan saja dulu ya. Karena ini matriks hasilnya kan belum kita isi apapun ya. Jadi tadi hasilnya seperti itu. Jadi diabaikan dulu untuk sementara ya. Yang bawah ini. Dan hasilnya benar ya. C11 sama dengan 2. Dan kalau dari hasil program juga sama gitu ya. C11 2. Oke. Sekarang kalau kita lihat di sini nilai awal buff ini kan 0 ya. Jadi kalau seandainya saya tuliskan di sini 0 ditambah ini kan nggak ada masalah ya. Dan 0 ini kan sama saja nilai awal buff kita. Jadi bisa kita kopikan ke dalam ini. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 3 buah pola yang sama sebenarnya ya. Yang nanti kita bisa gunakan perintah for ya untuk mengulang ini. Tapi sebelum itu kita coba hitung untuk yang C12 atau yang ini sama saja ya. Kalau kita lihat A-nya sama ya, A-nya sama. Yang berbeda adalah B-nya. Dimana di sini untuk kolomnya semuanya adalah 2 ya, sedangkan barisnya sesuai dengan A kita. Jadi sebenarnya polanya itu mirip dengan yang pertama tadi. Jadi bisa kita copy paste kan aja sebenarnya ini. Yang ini ya. Tetapi di sini buff-nya kita buat 0 dulu gitu ya. Karena di sini kan buff-nya hasil dari yang ini kan tentu saja ada nilai tertentu ya, buff ini ya. Jadi untuk itu di sini kita jadikan 0 dulu gitu ya, nilai buff-nya. Matriks satunya semuanya sama, matriks 2-nya untuk barisnya juga sama, yang berbeda adalah kolomnya. Ini adalah kolom yang berikutnya ya, kolom yang setelah kolom ini berarti. Nah, sekarang kalau kita, kita tampilkan dulu. Berarti ini C12. Kalau kita jalankan programnya sekarang. Nah, C112, C12 adalah 1. Di mana hasil hitungan kita tadi 1 ya, sama ya. Untuk kolom berikutnya berarti kan sama ya. Dan untuk C13 berarti yang ini, karena kita sudah dapat polanya, kan mirip dengan pola yang sebelumnya, gitu ya. Kita jadi lebih mudah di sini untuk menghitung C13-nya. Jadi ini kita kopikan saja semuanya. Di mana sekarang di sini C13 dan ini pada kolom yang berikutnya lagi. Kita jalankan programnya. 211. Ini sesuai dengan yang kita hitung tadi ya. 211. Oke. Hanya saja dia ditampilkan secara mendatar ya. Berarti seharusnya nanti di sini adalah itu ya. Yang ininya kita hapus saja. Terangan C sekiannya kita hapus saja. Nah, ini ya, 211. Yang untuk ini kita abaikan dulu saja ya. 11 kita abaikan dulu. Karena itu adalah hasil yang ini tadi. Atau kita jadikan komentar dulu saja ya. Nah, kita jadikan komentar dulu saja. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini ada operasi yang ini merupakan operasi untuk C11, ini untuk 12 dan ini 13. Dan kalau kita lihat polanya ini sama untuk yang ini ya. Kan buff sama dengan buff ditambah matriks 100 matriks 200. Artinya kita untuk yang ini bisa gunakan pengulangan ya. Pengulangan. Jadi kita gunakan for
INTN mulai dari 0 sampai N kecil dari 3 ya. Karena kan di sini paling tingginya 2, jadi kecil 3. 3-nya tidak masuk ya. N plus. Tuh. Dan ini bisa kita kopikan saja ke dalam. Dimana yang berubah-ubah itu kan ininya ya, 0, 1, 2, dan ini juga 0, 1, 2. Berarti ini adalah N-nya. Ya. Jadi ini dihapus saja. Dan 3 ini tadi apanya? 3 ini kan sesuai dengan jumlah kolom matriks 2 ya. 3 ini. Oke, ini ada yang salah ya. Kita belum ubah ininya ya. Kita belum ubah tadi. Untuk matriks pertama itu jumlah barisnya 2 dan jumlah kolomnya 3 ya. Sedangkan untuk matriks kedua itu 3 kali 3. Oke, ini. Dan N yang di sini ini kan sesuai dengan jumlah kolom dari matriks kedua. Artinya kita bisa tuliskan di sini kolom matriks 2. Nah, itu ya. Hal yang sama bisa kita lakukan untuk yang ini. Untuk yang ini kita juga bisa lakukan seperti yang ini. Jadi ini bisa kita kopikan saja. Nah, hanya saja bedanya adalah pada matriks 2-nya di sini tidak lagi 0 ya, tetapi 1. Ya, jadi ini 1. Berarti ini dihapus saja. Kemudian yang ini juga sama. Untuk operasi yang ke ini juga sama. Oh, maaf ya, ini bukan berdasarkan kolom 2. Ini kan sebenarnya jumlah ini ya. Buff ini kan sebenarnya adalah ya 1, 2, 3 ya. Dan ini tadi berdasarkan apa ini? Kan buff-buffnya itu kan dimasukkan ke sini semua ya. Penjumlahan dari hasil perkalian ini ditambah hasil perkalian ini ditambah hasil perkalian ini. Ada 3 kali ya. Dan ini tadi berdasarkan yang ini berarti jumlah kolom A atau jumlah baris B ya. Jumlah kolom A atau jumlah baris B. Berarti yang ini bukan lagi kolom 2 tapi berdasarkan kolom matriks A, berarti kolom 1 gitu ya. Atau baris 2 juga boleh, hasilnya sama ya. Karena kan kolom 1 dan baris 2 kolom 1 dari matriks 1 dan baris 2 matriks kedua ini kan sama. Dan ini sekarang bisa kita hapus ya. Oke, bisa kita hapus. Kalau kita coba jalankan programnya sekarang, nah ini kan sama dengan yang tadi. Karena sebenarnya kita hanya mempersingkat penulisan ya. Dan ini berarti untuk C11, ini C12, dan ini C13. Berarti ada 3 pengulangan berdasarkan 3 kali ini kan berdasarkan jumlah dari kolom matriks kedua ya. Jadi ini kita ulangi lagi sebanyak 3 kali. Ini kan sudah polanya kan sama ya. Ini dengan yang ini kan polanya sama. Jadi kita bisa gunakan for lagi ya untuk ketiga ini. Jadi di sini for int k mulainya dari 0 dan kecil dari 3 kali pengulangan ini berdasarkan jumlah kolom dari matriks 2 gitu ya. Ini bisa kita tuliskan di sini klm 2 k plus. Dan ini bisa kita
kopikan ke dalam. Dimana sekarang yang berubah-ubah itu kan adalah ininya ya, 0, 1, 2. Artinya di sini tidak lagi 0, tetapi di sini adalah K kita. Dan sekarang yang ini bisa kita hapus. Kalau kita coba jalankan programnya, nah masih sama ya, 2, 1, 1. Nah, artinya blok program ini merupakan blok program untuk satu baris ya. Sedangkan operasi ini sebenarnya akan dilakukan sebanyak 2 kali ya. Berarti ini, dan untuk ini baris pertama berarti, dan untuk baris kedua. Kenapa 2 baris? Karena baris pertama kita itu cuma punya 2 baris ya. Jadi ini akan diulangi sebanyak sebanyak jumlah baris dari matriks A gitu ya. Atau ini akan diulangi lagi sebanyak 2 kali. Atau ini kalau kita mau tuliskan gitu ya, untuk baris yang berikutnya ini kan seperti ini ya, dimana di sini tidak lagi 0 tetapi kan 1 ya, karena untuk baris berikutnya. Dan sebelumnya apa? Sebelum ini, sebelum blok program ini seharusnya kita ganti baris dulu ya. Berarti cout. Kita coba jalankan programnya. Nah, 211 dan 222. Betul nggak tadi? Kita 222 ya. Nih, betul ya. 222. Oke. Ini kebetulan cuma 2 baris ya. Kalau seandainya ada baris ketiga, keempat, dan seterusnya, tentu saja polanya sama dengan yang ini gitu ya. Kalau seandainya ada baris berikutnya misalkan, maka polanya sebenarnya sama dengan pola yang ini, hanya saja di sini ganti 2 gitu ya. Ganti baris berikutnya kan dari 0, 1, 2 gitu ya. Jadi sebenarnya ini pengulangan sebanyak jumlah baris matriks ke 1. Artinya kita bisa gunakan for lagi di sini. For int b mulai dari 0, b kecil dari baris 1. Ini ya. B++ gitu. Dan sekarang kita bisa kopikan saja ini ke dalam. Dan ini bisa kita hapus. Kalau kita jalankan programnya sekarang, nah 21, oh ada yang salah, kok sama ya? Oke, ini ya, ini seharusnya digantikan dengan B ya, karena nanti kan yang berubah-ubah ininya, berarti ini B ya. Nah ini dia 211 222. Oke, itu dia. Tetapi di sini ini kan yang kita tampilkan kan hanya buff ya, variabel buff yang ditampilkan ke layar gitu ya. Ini kan variabel buff, isi dari variabel buff itu ditampilkan ke layar ya. Kalau kita ingin mengcopy hasil-hasil itu ke dalam matriks atau array hasil kita, ya kita tinggal tuliskan seperti ini saja. Berarti matriks hasil sama matriks hasil, dan ini disesuaikan dengan baris dan kolom kita sama dengan buff ya. Ini sebenarnya tanda sama dengan di dalam program ini mungkin agak berbeda dengan yang ada di matematik ya. Tanda sama dengan di sini maksudnya adalah copy nilai yang ada pada variabel buff ke dalam variabel yang ada di sebelah kirinya gitu ya.
sebelah kiri tanda sama dengan gitu ya. Nah, jadi sekarang kita sudah dapatkan matriks hasil perkalian kita ya. Kalau kita mau jalankan programnya sekarang, atau kita coba di sini ya. Ini kan tadi untuk menampilkan array ya. Nah, hasil perkaliannya sudah dikopikan ke matriks hasil. Nah, sekarang kita menampilkan yang ini untuk menampilkan array hasil ini. Seharusnya hasilnya sama ya. Ini kita tuliskan cout and line dulu ya. Kalau kita jalankan programnya sekarang, oke, masalahnya di mana? Kenapa hasilnya seperti ini? Masalahnya di mana? Karena masalahnya di sini ya. Kenapa? Karena seharusnya barisnya itu tidak lagi 3 dan tidak lagi 4 ya. Barisnya itu adalah sesuai dengan ini. Jadi ini baris 1 dan ini kolom 2. Itu ya. Sekarang kita coba jalankan programnya. Nah, ini ya, sudah sama. Jadi kalau ini kita hapus saja. Jadi ini untuk khusus operasi operasi perkalian. Atau kita jadikan ini aja komentar misalkan gitu. Jadi ini nggak perlu sebenarnya. Yang ini sebenarnya tidak diperlukan lagi karena kita tidak akan menampilkan hasilnya ya. Ini hanya khusus untuk operasi perkaliannya saja. Sedangkan ini untuk menampilkan matriks hasilnya. Nah, ini dia 2 1 1 2 1 2. Sekarang kita coba cari contoh yang lain ya. Jadi ini contoh ya, hanya untuk menguji kembali program yang kita buat itu apakah sesuai dengan seharusnya ya, gitu ya. Jadi ini saya dapat dari internet, ada perkalian matriks. Jadi sudah ada hasilnya ya. Kita coba uji program kita untuk yang pertama dulu. Berarti ini kan matriks 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Oke, ini 3 kali 3 3 kali 3. Berarti ini 1 2. Oke, sekarang kita coba jalankan programnya. Hasilnya 30 24. Ini kok ada kosong, ada 2 ya kosongnya. Karena yang ini tadi ya. Yang di atas ada lagi enggak ada pasang. Oke, karena yang ini ya. Ini kita tuliskan ini aja lah. Nah, seperti itu. Tadi hasilnya oke. Ini kosong itu karena ada ini nih. Nih. Hasilnya. Hasil perkalian adalah 30, 24, 18, 8, 4, 6, 9, 5, 4 dan seterusnya. Kalau kita lihat hasilnya tadi sama ya. 30, 24, 18, 84, 69, 54, 138, 114 dan 90. Nah, itu sama. Kalau kita cobakan untuk matriks yang kedua ini ya, perkalian matriks yang kedua ini, cobakan untuk matriks yang berbeda. Kita coba lihat hasilnya bagaimana. 3, 3, 11, min 2, oke, ini hasilnya ini ya.
Dan kalau kita lihat hasil yang seharusnya adalah 3, 3, 11, min 2, min 1, 7, 12, 9, 17. Sama ya. Oke. Jadi ini dia adalah program untuk mengalihkan matriks ya. Ini bisa dimodif sedikit, misalkan ini kan arraynya, datanya ini kan kita isi dulu ya. Kalau mau dimodif, misalkan datanya ini mungkin yang masukkan adalah user gitu ya, bisa dimodif seperti itu. Dan itu sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi bisa dimodif-modif saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini adalah pendahuluan kita sebelum nanti kita akan coba bahas eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan ya. Oke, jadi demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.